Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5636. Di aula seni bela diri ini, Aldair Ruan percaya bahwa dia telah menunjukkan sikap yang tak terkalahkan. Masuk akal bahwa siapapun harus berlutut langsung di depannya. Tapi sekarang masih ada yang bertanya. Apakah ada yang mempertanyakan diri mereka sendiri? Orang seperti itu adalah orang yang benar-benar cakap. Atau otak yang benar-benar kewalahan. Tidak peduli bagaimana Harvey York melihatnya. Sepertinya otaknya tidak kebanjiran. Jadi Aldair Ruan tidak bisa menahan diri untuk mengajukan satu pertanyaan lagi pada saat ini. Harvey York mengabaikan Aldair Ruan, tetapi melirik Merari Benedetti dan melanjutkan. Nona. Merari Benedetti. Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Selama kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan adalah kebenaran, posisi tinggi ayahmu adalah untuk kebenaran. Bukan kepentingan pribadi. Kalau begitu aku bisa menembak dan menamparkan monyet nanyang ini. Wajah Merari Benedetti lesu saat ini. Otaknya tidak bisa bereaksi sama sekali. Dan dia tidak tahu bagaimana berbicara saat ini. Secara emosional, ia berharap seseorang bisa menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan saat ini. Tapi alasan Merari Benedetti sangat jelas. Kecuali para biarawan dari 3 biara besar datang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika dia membuka mulutnya sesuka hati, dia bahkan mungkin membahayakan Harvey York. Adapun Mayu Monroy, dia tega mengatakan sesuatu pada saat ini, tetapi tubuhnya berkedut karena rasa sakit, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Oh, tampar aku, monyet nanyang. Aku sudah lama tidak mendengar nama seperti itu sejak debutku. Bahkan jika Istana Utara Aldair Ruan sangat dalam, dia tidak bisa menahan amarahnya saat ini. Seberapa menakutkan kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang. Dalam keadaan ini, sebenarnya dihina oleh seorang junior seperti Harvey York. Itu benar-benar tak tertahankan dan tak tertahankan. Dia memutuskan untuk menghancurkan junior ini sampai mati dalam beberapa saat. Seperti kecoa. Harvey York meletakkan cangkir teh di tangannya. Berdiri diam. Memandang Aldair Ruan. Dan berkata, kamu hanya seorang raja prajurit. Di mataku, kamu seperti ayam dan anjing. Apa salahnya? Memanggilmu Nanyang, monyet. Kamu masih ingin menjadi satu-satunya dewa perang di Nanyang. Kamu terlalu lembut. Mungkin gurumu, apa Angel akan datang. Dan aku bisa memblokirku dengan setengah pukulan. Kamu, paling banyak setengah stroke. Harvey York melihat telapak tangannya. Lalu mengeluarkan sarung tangan sekali pakai dari meja dan memakainya. Seolah-olah dia takut tangannya akan kotor setelah beberapa saat. Kamu ingin mati. Wajah Aldair Ruan tenggelam. Dan niat membunuh mendidih di matanya. Dalam pikirannya, Angel yang sombong yang melintasi Chinatown di Amerika Serikat adalah eksistensi tertinggi. Di Amerika Serikat, bahkan orang-orang dari 8 konsorsium besar harus dengan sopan memanggil guru ketika mereka bertemu dengan guru mereka. Tapi seorang anak kecil berambut kuning berani menghina gurunya. Ini benar-benar hancur berkeping-keping. Bajingan. Aku harus mengambil tulangmu satu persatu. Lalu mencubitnya menjadi bubuk sedikit demi sedikit. Dan membuangnya ke danau untuk memberi makan ikan. Pada saat ini, niat membunuh Aldair Ruan sangat melekat. Membuat Merari Benedetti pucat ketakutan. Mayu Monroy dan yang lainnya sedang berjuang untuk merangkak menjauh dari tanah saat ini. Tampaknya karena takut terpengaruh. Dan mereka kehilangan nyawa dalam beberapa saat.
Javier Galvan menutupi dadanya dan menatap Harvey York dengan tatapan sinis di matanya. Kapan kamu masih berpura-pura di depan master seperti Aldair Ruan? Anak di depanku ini benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Bukankah kamu baru saja melihat kengerian Aldair Ruan? Bab 5637. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Harvey York mengulurkan jari telunjuk kanannya, mencentang Aldair Ruan, dan kemudian berkata dengan ringan, "Benarkah? Kalau begitu aku akan membiarkanmu menembak dulu." Mendengar ini, wajah Aldair Ruan tiba-tiba tenggelam, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa bocah bau ini benar-benar menipu. Sebenarnya biarkan generasi prajurit seperti dia yang memimpin. Apakah ini mencari kematian? Memikirkan hal ini, Aldair Ruan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Harvey York lagi. Dia maju selangkah dan bergegas menuju tempat Harvey York berada. Pada saat ini, kecepatan Aldair Ruan sangat cepat, dan dia tidak tahu berapa kali lebih cepat daripada ketika dia baru saja menembak. Dan tujuannya juga sangat jelas, yaitu menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan Harvey York secara langsung. Tamparan. Saat berikutnya, suara renyah keluar. Tanpa memberi semua orang di lapangan kesempatan untuk bereaksi, saya melihat salah satu dari dua siluet lewat, tanpa sadar terbang keluar, dan kemudian menabrak dinding secara langsung. Wow, begitu keluar, orang yang mendarat, menyemburkan seteguk darah. Sebuah tamparan. Kekalahan dengan tamparan. Melihat sosok yang merosot di tanah, semua orang yang hadir tercengang. Karena, pada saat ini, orang yang ditampar dan ditampar adalah tuan besar yang baru saja memamerkan kekuatannya dan tidak bermoral, Aldair Ruan. Bagaimana dia kalah? Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Kemudian dia melihat Harvey York dengan santai melepas sarung tangan sekali pakai di tangannya. Lalu duduk lagi, dan mulai minum teh sendiri. Seluruh prosesnya terlihat sederhana dan mulus. Tetapi di mata semua orang, itu adalah laut yang penuh badai. Dengan tamparan, seorang ahli besar seperti Aldair Ruan ditampar. Javier Galvan merosot ke tanah dan bergumam, Ini, generasi God of War. Sebagai praktisi seni bela diri, Javier Galvan tahu ketakutan Aldair Ruan. Tetapi dengan keberadaan yang begitu menakutkan, Harvey York bahkan tidak bisa melewati setengah pukulan. Selain kata God of War, tidak ada penjelasan lain. Jika seseorang berani mengatakan di depannya sebelumnya bahwa ada dewa perang yang begitu muda di dunia, Javier Galvan akan menamparnya. Tapi sekarang, setelah melihat Harvey York dengan matanya sendiri, murid luar dari Istana Volturero ini tahu untuk pertama kalinya apa artinya menjadi seseorang di luar seseorang dan surga di luar langit. Ya Tuhan! Bahkan jika kita memiliki beberapa jenius di pintu bagian dalam Istana Volture, di depannya, aku khawatir mereka bukan apa-apa. Kan? Rasa ketidakberdayaan yang tak terkatakan muncul di hatinya. Dan Javier Galvan pertama-tama mulai meragukan apakah gurunya memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan kekuatannya. Jika dia secara tidak sengaja menendang pelat besi seperti itu, saya khawatir itu tidak akan berakhir dengan baik. Pada saat ini, Mayu Monroy juga berdiri dengan tangan tertutup, dan berkata sambil mencibir, Aldair Ruan, kamu sangat kuat. Di depan Grandmaster York kami. Itu tidak seperti kentut. Ayo, naik dan patahkan tangan dan kakinya. Beberapa pengikut Mayu Monroy langsung melangkah maju sambil mencibir. Melihat adegan ini, Harvey York, yang sedang minum teh, berkata dengan ringan, Aldair Ruan belum pingsan. Dia hanya terluka parah. Kamu ayam dan anjing asli. Kamu belum memiliki kemampuan untuk memindahkan orang. Mendengar ini, gerakan Mayu Monroy tiba-tiba membeku.
Lalu dia berbalik dan melihat ekspresi menyanjung Harvey York. Grandmaster York, saya beruntung memiliki Anda hari ini. Cabang Longman kami akan naik dan turun. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Merari Benedetti juga bereaksi pada saat ini. Dia berdiri pada saat ini dan membungkuk ke Harvey York. Terima kasih, Tuan Muda York. Saya akan melaporkan masalah ini kepada pimpinan Longman. Dan saya tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda kepada Tuan Muda York. Bab 5638. Harvey York memutar matanya. Tetap low profile. Dia harus tetap low profile. Jika masalah ini benar-benar dilaporkan ke kemudi Longman, tidakkah semua orang tahu bahwa mereka telah keluar dari tembok besar? Memikirkan hal ini, Harvey York tersenyum dan berkata, Nona Merari Benedetti, Anda terlalu sopan. Generasi saya orang-orang yang berlatih seni bela diri, memperhatikan naik turunnya dunia dan tanggung jawab semua orang. Anak ini tidak hanya terkait dengan Amerika Serikat, tetapi juga ingin mengganggu saya di luar perbatasan. Jika saya menemukannya, saya bertanggung jawab untuk mengambilnya. Namun, masalah ini kemungkinan besar tidak akan berakhir di sini. Tidak peduli seberapa baik Anda menginterogasi satu atau dua, mungkin Anda bisa belajar lebih banyak mengenai apa yang terjadi padaku. Aku tidak ingin orang lain tahu kecuali orang-orang ini yang hadir. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York pergi dengan tangan di punggungnya. Mayu Monroy dan Javier Galvan tercengang oleh adegan ini. Ini adalah gaya master yang sebenarnya. Kasih karunia tidak mencari pembalasan. Dan mengambil pujian tanpa kesombongan. Adapun Merari Benedetti. Dia menatap kosong pada sosok Harvey York yang pergi. Seluruh dirinya sedikit gila. Hari berikutnya, Harvey York datang ke Earth Klancol Lege seperti biasa. Dia seperti sedikit transparan di kelasnya sendiri. Dan tidak ada yang memperhatikannya setelah 2 hari sekolah. Tapi Sarah Asghari, Evangeline Floyd, Annelise Galaga dan lain-lain, yang seharusnya teman sekelas, tidak tahu mengapa mereka tidak bertemu salah satu dari mereka. Tapi Harvey York tidak benar-benar datang untuk belajar. Jadi tentu saja tidak masalah. Dia senang dan santai. Selama istirahat makan siang, ketua kelas, seorang wanita berambut panjang yang luar biasa cantik dengan wajah agak arogan berjalan ke Harvey York. Harvey York dengan santai melirik kartu pelajar di dadanya, yang memiliki kata-kata Vanessa Jane tertulis di atasnya. Namamu Harvey York, kan? Vanessa Jane memandang Harvey York dari atas ke bawah. Kelas kami akan keluar untuk makan malam pada siang hari. Kamu pergi bersama kami. Ingat untuk membawa dompet Anda. Anda bertanggung jawab untuk membayar tagihan pada siang hari. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Harvey York tidak mengangkat kepalanya. Hanya berkata ringan, saya tidak tertarik. Anda bisa pergi sendiri. Tidak tertarik, tidak mau pergi. Vanessa Jane mengira dia salah dengar. Di kelas, dia bukan hanya ketua kelas, tetapi juga bunga kelas. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, tidak ada yang akan menolak. Banyak pria akan melakukan apa saja untuk mendekatinya. Namun, atur transparan kecil untuk membayar makan siangnya hari ini, memberinya kesempatan untuk berintegrasi ke dalam kelas. Orang ini benar-benar menolak. Apa lelucon? Apakah kamu pikir aku di sini untuk berdiskusi denganmu? Aku bilang, kamu bisa pergi hari ini. Atau kamu bisa pergi jika tidak. Vanessa Jane berbicara dengan arogan. Harvey York tersenyum dan berkata, apakah ini yang dilakukan oleh orang kuat legendaris itu? Vanessa Jane mencibir. Itu tidak ada dalam legenda. Tetapi dalam kenyataan, kamu mungkin tidak pergi. Tetapi jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan menyesalinya. Harvey York berkata dengan ringan, jangan pergi.
Jangan ganggu saya. Saya sangat sibuk. Sambil berbicara, Harvey York mengambil buku pelajaran lagi dan membacanya dengan senang hati. Dalam buku teks Akademi Klan Bumi, ada banyak pengetahuan tentang klan bumi Buddhis, yang merupakan cara terbaik untuk mempelajari ketiganya. Biara-biara besar dari samping. Harvey York tentu tidak akan melewatkannya. Adegan ini membuat dada Vanessa Jane yang menjulang naik turun menahan amarah. Siapa namamu? Harvey York. Kan? Ketua kelas kami mengundang Anda untuk makan malam. Beraninya Anda menolak. Kamu memanggang dan tidak makan dan minum. Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang tampak seperti anak laki-laki besar dan anak laki-laki besar datang dari belakang dan menatap Harvey York dengan cermat. Namanya Alberto Lizzet. Dan dia selalu sangat dekat dengan Vanessa Jane. Menatap Harvey York yang tidak memberikan wajah Vanessa Jane. Mata Alberto Lizzet penuh dengan cahaya yang ganas. Maaf. Saya tidak makan roti panggang. Dan saya bahkan kurang tertarik dengan denda. Harvey York tersenyum kecil. Aku tidak punya waktu untuk bermain game keluarga dengan kalian. Jadi, tolong jangan ganggu aku. Sambil berbicara, Harvey York meletakkan buku pelajarannya dan bersiap untuk meninggalkan tempat yang bising ini. Bab 5639. Wah, kamu punya benih. Alberto Lizzet mencibir. Dan senyumnya penuh ketegasan. Biarkan aku memberitahumu. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sombong di Akademi Klan Bumi. Saya harap ketika kaki Anda patah, Anda bisa menjadi sombong seperti sekarang. Harvey York terlalu malas untuk menanggapi saat ini. Tetapi hanya menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar kelas. Jika bukan karena pembatasan status, Harvey York tidak akan datang ke sini untuk menyia-nyiakan hidupnya jika dia harus melakukan segalanya sekarang. Ketidakpedulian Harvey York membuat siswa lain di kelas terkejut. Alberto Lizzet adalah seorang pengganggu terkenal di sekolah sebelum dia kuliah. Dikatakan bahwa tidak ada yang berani menolaknya. Dan setelah dia datang ke Akademi Klan Bumi, dia jatuh cinta pada Vanessa Jane pada pandangan pertama, dan rela menjadi anak anjing Vanessa Jane. Sekarang Harvey York menyinggung Vanessa Jane. Alberto Lizzet mungkin tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Orang Cina biasa dari dataran tengah. Apa yang kamu kenakan di luar benteng kami? Ketika Alberto Lizzet membersihkan, kamu akan tahu cara menulis kata-kata mati. Saya khawatir orang dataran tengah ini masih belum tahu bahwa kekuatan adalah raja sepertiga dari tanah di luar tembok besar kita. Seharusnya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton selanjutnya. Banyak siswa semua tertawa gembira. Orang-orang dari dataran tengah seperti Harvey York dilahirkan untuk tidak disukai. Selain itu, Harvey York benar-benar tidak tertarik bermain sebagai keluarga. Jadi di mata semua orang, dia menyendiri dan menyendiri. Dengan cara ini, tidak dapat dihindari bahwa banyak orang tidak akan menyukainya dan berpikir bahwa dia tidak baik atau buruk. Ketika seseorang membersihkan orang bodoh seperti itu, semua orang secara alami bersedia menonton lelucon. Segera, waktu sore berlalu. Ketika sekolah akan segera berakhir, seseorang tiba-tiba menghalangi jalan Harvey York. Itu Alberto Lizzet, siswa York. Halo, ada kelas minat di kelas kita hari ini. Dan kelasnya adalah Sanda, saya pikir Anda harus pergi. Harvey York tidak mengangkat kelopak matanya. Dan berkata dengan ringan, apakah itu ada hubungannya denganmu? Apakah aku pergi atau tidak? Hah, tidak pergi. Alberto Lizzet adalah yin dan yang aneh. Mungkinkah kalian orang-orang dari dataran tengah semuanya adalah bunga di rumah kaca? Dan kalian tidak berani mengambil kelas minat olahraga semacam ini? Apakah terlalu buruk untuk dibersihkan di kelas minat seperti itu sebelumnya? Jika demikian, katakan padaku.
Jadilah adikku, dan aku akan melindungimu. Karena itu, Alberto Liszet akan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Harvey York. Harvey York mengangkat kepalanya dan menatap Alberto Liszet dengan dingin. Saya tidak tahu mengapa. Saat Alberto Liszet melihat garis pandang Harvey York, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Sepertinya suhu di sekitarnya sedikit turun pada saat ini. Gerakan Alberto Liszet membeku, dan dia tidak bisa menerima tamparan apapun yang terjadi. Pada saat ini, pemimpin regu Vanessa Jen keluar dari samping, memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, "York, kamu tidak harus berpartisipasi dalam aksi kolektif di kelas kami. Tapi kamu tidak memiliki rasa kehormatan kolektif. Aku benar-benar dapat menyarankan itu. Akademi Klan Bumi mengeluarkanmu. Pada saat itu, tidakkah kamu menyalahkanku? Pecat aku." Harvey York melirik mereka berdua, dan wajahnya menjadi sedikit lebih berarti. "Aku harus pergi ke apa yang disebut kelas Sanda ini. Apakah itu dianggap sebagai rasa kehormatan kolektif?" Betul sekali. Vanessa Jen memiliki arogansi seorang gadis kecil. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Beri aku sepatah kata. Harvey York menggosok alisnya, menghela nafas, dan berkata, "Oke, aku pergi." Mendengar kata-kata Harvey York, Alberto Liszet dan Vanessa Jen menunjukkan senyum dingin secara bersamaan. Bab 5640. Seni bela diri menang di luar tembok besar. Oleh karena itu, Aula Seni Bela Diri Akademi Klan Bumi sangat sederhana dan elegan. Dan yang paling penting adalah menempati ruang yang sangat berlebihan, daerah. Dan tempat ini mengajarkan lebih dari sekedar sanda. Seni bela diri tradisional negara H, Taekwondo negara tongkat, Karate negara pulau. Ada pelatih di tempat ini. Jelas. Dalam hal seni bela diri, selama Anda mau, Anda pasti dapat memiliki kesempatan untuk menjadi yang terbaik dari keluarga Shibai di Akademi Klan Bumi. Ketika dia tiba di aula seni bela diri, Harvey York dengan santai melirik pengantar yang dipasang di dinding. Menurut pengantar di atas, kepala instruktur aula seni bela diri Akademi Klan Bumi adalah pria besar. Dikatakan bahwa dia sedang berlatih tinju internal yang sebenarnya. Dia pernah berpartisipasi dalam Sanda League di Country H dan meraih juara. Dan nama keluarga orang ini adalah Dunchan. Hal ini membuat Harvey York mau tidak mau memikirkan seseorang. Juara Liga Sanda yang saya temui di Mordu hari itu, tidak kalah. Namun, ketika dia berada di Mordu, wajah orang itu bengkak sendiri. Dan kemudian seolah-olah dunia telah menguap. Tidak mungkin begitu kebetulan. Bukan. Setelah menonton sebentar, Harvey York tidak banyak bicara. Tetapi mengikuti teman-teman sekelasnya ke area eksklusif kelas. Tak lama kemudian, seorang pelatih yang terlihat cukup kuat mulai mengajar. Dia menunda-nunda sedikit ketika dia mengajar kursus. Jelas. Dia masih tidak mengerti kebenaran tentang seni bela diri. Semua seni bela diri di dunia. Dan satu-satunya yang cepat. Jadi sekarang mengajar dan melatih gerakan tampaknya sangat rutin. Dan gerakannya lambat dan lambat. Tapi Harvey York tidak peduli. Tapi mendengarkan dengan penuh minat. Bagaimanapun, jika Anda datang untuk mendengarkan kursus ini, itu dianggap sebagai kunjungan untuk meninjau yang lama dan mempelajari hal-hal baru. Alejandro Zambrano, datang dan tunjukkan kepada semua orang apa inti dari Sanda. Setelah pelatih selesai mengajar, dia berbicara dengan keras. Tak lama kemudian, seorang pria dengan tinggi hampir 1,8 meter keluar dari kerumunan. Pria itu memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang halus. Seluruh orang agak menonjol di antara kelompok siswa ini. Alejandro Zambrano sangat terkenal di kelasnya. Tetapi Harvey York memiliki sedikit kesan tentang orang ini.
Dikatakan bahwa dia adalah incaran banyak gadis kecil. Dan bahkan monitor Vanessa Jen memandangnya dengan tajam. Harvey York menduga dia berasal dari suku Gajah Emas. Mungkin saudara-saudara Catherine Zambrano. Oleh karena itu, orang seperti itu harus berlatih seni bela diri yang sebenarnya, daripada bermain sanda seperti keluarga. Benar saja. Setelah Alejandro Zambrano berkuasa, kekuatan yang ia tunjukkan cukup luar biasa. Setiap tindakannya sangat sederhana dan langsung. Dan dia sedikit lebih kuat dari pelatih itu. Tuan Muda Zambrano benar-benar luar biasa. Di kelas kita. Tidak. Di antara mahasiswa baru di akademi kita. Yang memiliki tingkat kultivasi seni bela diri tertinggi adalah Tuan Muda Zambrano. Benar. Tuan Muda Zambrano berasal dari suku Gajah Emas. Dia pasti luar biasa. Jika kita ingin menikah di masa depan, kita harus menikahi seseorang seperti Tuan Muda Zambrano. Melihat cara Alejandro Zambrano, banyak pria dan wanita yang bersorak riuh. Bahkan Vanessa Jen, yang mengira dia adalah bunga kelas, menatap Alejandro Zambrano dengan kekaguman di matanya. Di depan Alejandro Zambrano, Alberto Lizeth sepertinya tidak punya apa-apa untuk berpura-pura memaksa. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi berkaki anjing dan berjalan ke depan untuk menyerahkan handuk kepada Alejandro Zambrano. Alejandro Zambrano tidak tahu apakah itu demi citranya sendiri atau karena dia tidak ingin menerima kebaikan gadis lain. Jadi dia mengambil handuk yang diberikan Alberto Lizeth, mengusap wajahnya sedikit, dan mengangguk.